warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah pada pagi hari ini? Ustazah doakan ya, semoga anak-anak Ustazah yang berada di rumah selalu semangat belajarnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dilindungi dari segala penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum belajar matematika dan memutar video ini, apakah anak-anak Ustazah sudah berdoa? Alhamdulillah jika sudah, karena dengan berdoa kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran matematika pada hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang bidang koordinat. Ini masih termasuk dalam materi skala dan genah. Anak-anak Ustazah pernah mendengar tentang bidang koordinat? Ya, bidang koordinat merupakan permukaan dua dimensi yang terbentuk oleh garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal itu yang tegak ke atas, horizontal itu adalah yang mendatar. Bidang koordinat ini digunakan untuk menentukan letak suatu tempat atau benda yang terletak pada peta ataupun denah. Nah, coba anak-anak Ustazah perhatikan bidang koordinat berikut. Ustazah punya di garis atau di bawah yang horizontal itu ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi setiap petaknya atau setiap kotaknya itu saja kasih nama A sampai H. Kemudian yang di vertikalnya atau yang tegak ke atasnya Ustazah kasih angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian Ustazah punya gambar. Ada gambar sapi di sini. Nah, kandang sapi pada bidang koordinat itu terletak pada koordinatnya adalah A,5. Kalian perhatikan, dia berada di kolom A dan baris ke-5. Sehingga bisa kita tuliskan kandang sapi itu terletak pada koordinat A,5. Contohnya lagi, misalnya Ustazah punya kandang ayam di sini. Untuk menuliskan bidang koordinatnya, kandang ayam ini terletak pada, perhatikan dulu, dia berada di kolom berapa? Kolom huruf B. Kemudian barisnya ada di angka 2. Sehingga bisa Ustazah tuliskan kandang ayam terletak pada koordinat B,2. Kemudian lagi posisi kandang domba. Ada yang bisa menentukan? Perhatikan dulu kolomnya atau hurufnya. Dia berada pada kolom huruf D. Dan barisnya pada angka 4. Sehingga bisa Ustazah tuliskan kandang domba terletak pada koordinat D,4. Selanjutnya, Ustazah punya kambing. Coba anak-anak Ustazah sebutkan dia terletak pada koordinat berapa? Iya, betul sekali. Kita perhatikan dia berada pada kolom huruf F dan baris ke-3. Sehingga bisa kita tuliskan kandang kambing itu terletak pada koordinat F,3. Nih, Ustazah punya gambar bebek. Kita tuliskan kandang bebek itu terletak pada koordinat kolomnya ada di huruf H dan barisnya ada di angka 5. Jadi kandang bebek terletak pada koordinat H,5. Seperti itu. Nah, letak suatu tempat
pada denah juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat berikut. Ustazah punya denah di sini. Masih sama, untuk yang di bawah atau yang garis horizontal, Ustazah kasih huruf A sampai F. Garis yang vertikal atau yang tegak, Ustazah kasih huruf 1 sampai 5. Nah, untuk meletakkan posisi-posisi pada denah ini bisa kita tuliskan seperti ini. Sekolah itu terletak di Jalan Sirsak. Coba kalian perhatikan di mana sekolah? Di Jalan Sirsak. Pada koordinatnya dia terdapat pada kolom A dan baris 1. Sehingga dituliskan koordinatnya adalah A,1. Kemudian lagi tuh minimarket. Coba kalian cari gambar minimarket. Sudah ketemu? Nah, minimarket terletak di Jalan Apel pada koordinat D,3. Perhatikan, dia berada di kolom D, betul, dan baris ketiga, betul. Jadi, koordinat dari minimarket adalah D,3. Terakhir, ada toko buku, terletak di Jalan Kecapi. Kalian temukan toko buku? Koordinatnya adalah F,5. Dia berada di kolom F, betul, dan baris kelima, betul. Nah, jadi kalian juga bisa menentukan nih titik koordinat dari suatu denah dengan membuat petak-petak bidang koordinat. Kemudian ada lagi letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut X, Y. X itu merupakan sumbu mendatar atau garis horizontal, bisa juga disebut sebagai apsis. Kemudian Y itu sebagai sumbu yang tegak atau garis vertikal, atau bisa juga disebut sebagai ordinat. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Ustazah punya sumbu X atau garis yang mendatar. Kemudian Ustazah juga punya sumbu Y atau garis yang tegak. Ketika kita tuliskan bilangannya, di tengah-tengahnya ada 0, di sebelah kanan ada angka positif 1 sampai 6, di sebelah kiri ada bilangan negatif 1 sampai negatif 6. Kemudian yang di atas ada positif 1 sampai 6 dan yang di bawah ada bilangan negatif 1 sampai negatif 6. Kemudian Ustazah letakkan tuh titik A. Titik A itu terletak di 4,2. Jadi yang kalian tuliskan itu adalah perhatikan bilangan yang ada di sumbu X dulu. Kemudian baru dituliskan bilangan yang ada di sumbu Y. Selanjutnya, titik B. Perhatikan sumbu X ya, yaitu terletak di -5. Dan sumbu Y-nya ada di 0. Selanjutnya, titik C. Sumbu X titik C itu adalah -2 dan pada sumbu Y-nya adalah -3, sehingga titik C itu dituliskan -2, -3. Terakhir ada titik D. Titik D pada sumbu X-nya terletak pada angka 6 dan sumbu Y-nya atau yang tegaknya terletak pada angka -2. Sehingga titik D itu adalah 6, -2. Nah, kemudian bangun datar pada bidang koordinat. Untuk menggambarkan bangun datar pada bidang koordinat, tentukan terlebih dahulu titik-titik sudut bangun datar tersebut. Setelah itu, hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk suatu bangun datar.
Ustazah kasih contoh seperti ini. Perhatikan. Diketahui koordinat titik A adalah 4,3, titik B min 2,1, titik C min 2,3, dan titik D 4,3. Apabila koordinat titik A, B, C, dan D dihubungkan, bangun apakah yang akan terbentuk? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah menggambar bidang koordinatnya dulu. Kalian gambar bidang koordinat ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya kalian titik atau kalian berikan titik-titiknya pada bidang datar di sini. Dari titik A adalah 4,3, berarti X-nya terletak pada bilangan 4 dan Y-nya terletak pada bilangan 3. Sehingga kalau Ustazah kasih titik, letaknya ada di sini. Selanjutnya, B-nya min 2,1. X-nya berada di min 2 dan Y-nya berada di angka positif 1. Berarti titiknya ada di sini. Selanjutnya titik C, min 2, minus 3. Berarti X-nya berada di minus 2 dan Y-nya berada di minus 3. Berarti titiknya ada di sini. Terakhir titik D, 4, minus 3. Berarti titik X-nya berada di 4 dan titik Y-nya berada di min 3. Kalian cari titik D-nya berarti ada di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita hubungkan semua titik-titik ini. Dari titik A, titik B saja hubungkan. Kemudian dari titik B ke C, C ke D, dan yang terakhir D ke A. Sehingga setelah titik A, B, C, dan D dihubungkan dengan garis, terlihat bangun datar yang terbentuk adalah trapesium siku. Nah, seperti itu contoh soal tentang bidang koordinat. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah tentang bidang koordinat. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di Classroom ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.